Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Yang sakit segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah, semoga segera diberikan solusinya ya. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Mohon maaf kalau bosan, tapi inilah doa yang harus aku sampaikan untuk pembukaan daripada tebaran kartu ini ya. Oke. Ini yang akan kamu dapat. Dia dan mereka akan bertindak seperti ini ke kamu ya. Ini adalah general reading, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang siapa semua. Jadi dimohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Kalau tidak resonate atau tidak ada kamu di dalam tebaran kartu ini, artinya ini bukan energi kamu, dan silakan diambil manfaatnya ya, dan ambil sebagai pembelajaran. Yang bermanfaat aja yang diambil, yang tidak nggak usah ya. Tapi kalau resonate tetapi kurang detail, silakan personal reading. Yang kalian ingin mengetahui ya, apapun itu, asmara, rezeki, kesehatan, atau tentang kehidupan kamu, silahkan ya. Tentang kehidupan kamu atau dia atau siapapun, silahkan personal reading ya. Caranya bagaimana? Chat di BA Gondes ya, dan pastinya kirim data, kirim syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan terima kasih ya buat sahabat aku yang selalu stay di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat. Ini yang akan kamu dapat. Dia dan mereka akan bertindak seperti ini ke kamu ya, dalam kurun waktu dekat ini. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu, dan gunakan intuisi hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan apa yang kamu pikirkan, agar energi kalian tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ini yang akan kamu dapat. Dia dan mereka akan bertindak seperti ini ke kamu. Ada penyembuhan, ada healing, ada perubahan menjadi lebih baik. Ada orang masa lalu, ada sesuatu yang membuat hati seseorang belum bisa healing, belum bisa melanjutkan kehidupan kedepannya. Masih terfokus atau masih teringat-ingat atau masih terpatri karena sesuatu hal ya, bisa buruk bisa bagus. Ini yang akan terjadi ya atas tindakan seseorang ke kamu. Akan ada penyembuhan, akan ada orang masa lalu, dan akan ada keraguan-keraguan, atau lebih tepatnya hati-hati. Dan ada juga kebahagiaan. Dan tentang komitmen. Mungkin kamu atau dia yang sedang dalam fase penyembuhan atau healing, atau perubahan karena sesuatu godaan diri ya. Ini orang masa lalu kamu ya, jadi kamu di sini diminta untuk lebih hati-hati, waspada ya. Sebetulnya berita yang disampaikan ke kamu adalah berita kebahagiaan tentang komitmen.
tentang seseorang yang punya masa lalu, atau kamu ya, ini bisa terbolak-balik, atau kalian berdua mempunyai masa lalu di mana lagi tahapan atau fase healing ya. Jadi harus hati-hati. Orang yang lagi healing itu biasanya sensitif, seperti itu ya. Sensitif. Tentang komitmen, dia bahagia bersama kamu, berkomitmen ya. Tapi banyak yang juga yang harus dipertimbangkan di sini. Ini yang akan dia lakukan. Paham ya? Paham. Ada pertimbangan buat kamu juga. Ini kalau ini energi dia, tetapi kamu dalam posisi yang harus mempertimbangkan, berarti kamu yang harus mempertimbangkan dari seseorang ini. Ya. Ada yang sebagian LDRan ya di sini. Ada yang sebagian LDRan, jadi lebih hati-hati, lebih waspada. Ada tindakan yang dia ingin lakukan tentang sebuah penyembuhan, karena ada masa lalunya. Ini bisa kamu, bisa dia yang melakukan penyembuhan, healing ya. Dan nanti akan ada kebahagiaan dalam komitmen, karena orang ini atau mereka menginginkan sebuah kebahagiaan dalam komitmen bersama kamu ya. Ada ketulusan dalam hubungan ini, cinta, maksudnya ada cinta ya. Orang ini mungkin awalnya memang terlihatnya belum bisa move on dari orang masa lalu ya, atau ini bahkan mantan kamu ya, atau ini orang baru yang ketemu dengan kamu ya. Jadi bisa dua kemungkinan, ini adalah mantan kamu yang belum bisa move on dari kamu dan ingin kembali ya, belum bisa move on dari kamu, dan atau orang baru yang mempunyai problem belum bisa move on dengan orang masa lalu. Maka di sini dia lebih berhati-hati dan mempunyai sebuah keraguan. Tetapi dia menginginkan kebahagiaan seandainya komitmen antara kamu dan dia ini bisa terjadi, karena di sini dia sudah mempertimbangkan dan kamu pun juga harus mempertimbangkan. Ini ada yang LDRan. Di sini terlihat ada ketulusan ya, ketulusan yang ingin dia sampaikan ke kamu ya, yang ingin dia berikan ke kamu, seperti itu. Jadi jangan salah paham seandainya nanti dalam hubungan ini kamu merasa kok nggak diprioritaskan, kok masih sepertinya itu menimbulkan 100.000% nggak disayang kamu gitu ya. Katanya tulus cinta, tetapi kok nggak terlalu disayang, nggak terlalu dicinta. Bahkan di dalam hubungan ini banyak pertengkaran ya kan, banyak salah paham ya, karena orang ini lagi berjalan menuju healing, tetapi dalam perjalanan healing ini dia ingin bahagia bersama kamu, menjalin sebuah komitmen. Jadi tanda kayak rambu gitu buat kamu untuk mempertimbangkan ya, untuk mempertimbangkan, karena di sini terlihat kalian juga letaknya LDRan, komunikasi intens ya, tetapi LDRan ada juga seperti itu. Dan inilah ketulusan dia, begitu maksudnya ya. Tetapi di sini di hubungan ini sepertinya sering terjadi salah paham ya, yang selalu mengukir di pikiran, karena mungkin dia tidak seperti tebaran kartu, pada logikanya, faktanya dia masih kayak nggak prioritasin kamu, seperti nggak peduli sama kamu, atau gerak-gerik dia, tingkah dia itu 100.000% itu membuat kamu tuh seolah nggak disayang gitu, dicuekin gitu. Tapi memang inilah dia, seorang yang lagi menjalani healing. Jadi kalau kamu sayang atau cinta dan kamu ada di ranah ini, silahkan bantu dia untuk healing. Tunjukkan bahwa kamu bukan seperti orangnya yang dahulu gitu ya, seperti itu. Karena dia akan berani ngangser terus
maju ke depan, melangkah ke depan, terus akan memberanikan diri untuk melangkah ke depan, agar bisa betul-betul hubungan ini benar-benar terjadi menjadi sebuah yang dia inginkan, yaitu sebuah komitmen yang basic ketulusan gitu ya. Dia ingin seperti itu. Ini udah komitmen sama kamu, tetapi masih membawa orang masa lalu di dalam hubungan ini yang terkadang membuat kamu curiga gitu loh, ya kan, gitu. Yang membuat kamu tuh tidak menyukai. Sebetulnya bisa terbalik-balik, kamu juga membuat dia tidak suka. Kalau ini ada energi kamu yang memperlakukan, karena kamu masih healing dan tetapi kamu menjalin hubungan dengan yang lain, dia pun seperti itu. Dia tidak suka seperti yang kamu rasakan, seperti itu ya. Jadi bantu dia healing. Kalau ini yang healing dia, tapi kalau yang healing kamu, dia pasti akan membantunya. Itulah tindakan yang dia lakukan, karena dia juga bahagia, ingin menjalin sebuah komitmen yang sukses ya. Buat kamu boleh dipertimbangkan. Kalau memang kamu merasa kok nggak bisa sejalan ya Des, selalu terjadi pertengkaran, terus Des salah paham sehingga lelah, dia selalu membicarakan orang masa lalunya yang notabene suka menyakitin dia gitu loh. Nah, kalau aku sarankan, kalau memang ceritanya seperti itu, kamu berkewajiban untuk membuat dia agar meyakinkan, kamu harus bisa meyakinkan dia bahwa orang masa lalu beda dengan kamu sekarang, seperti itu ya, seperti itu, agar dia cepat bisa healing. Atau dia akan melakukan itu justru nanti kalau ini adalah kamu yang ingin healing, dan ingin mencoba untuk membina rumah tangga, membina komitmen dengan dia akan melakukan itu, akan support kamu, akan kasih effort kamu. Jadi sebetulnya dalam asmara atau dalam hubungan itu sebenarnya saling memberikan effort ya. Kalau kamu sendiri tapi dia nggak berikan, percuma. Kayak ibaratnya kayak main pingpong yang cuma sebelah doang, itu nggak bisa jalan seperti itu ya. Dan ini semua dalam proses. Kesetiaan ada selalu di dalam hubungan ini. Semoga bisa terjalin terus, karena di sini satu sama lain tidak ada kesukaan kalau diperlakukan, dicuekin atau apapun itu. Sama ya, sama, dia juga sama seperti yang kamu rasakan, seperti itu. Tidak ada pilihan lain ya di sini. Cuma dia kendalanya belum bisa move on di orang masa lalu. Masih ada sesuatu yang membuat dia itu lebih ke trauma ya. Orang itu kenapa kalau punya masa lalu itu kebanyakan tuh trauma, dikecewakan atau ditinggalkan begitu aja, merasa nggak dihargai oleh orang masa lalu, kemudian ditinggalkan, dan itu menjadi sebuah doktrin di dalam hatinya, itu takut, jangan-jangan. Nah gitu. Bukan karena ada orang lain ya, kalau dia cuek sama kamu memang karena dia masih terkadang tuh masih kayak memfilter ya, jadinya jatuhnya kayak memfilter kamu itu kamu orang yang serius enggak, atau apa yang sama hanya mempermainkan dia kayak gitu. Kita akan lihat untuk lebih tegasnya. Buat sahabat aku semua yang pengen personal reading, monggo silakan personal reading. Personal reading itu terjamin rahasianya enggak? Ya pasti, karena tidak dipublikasikan. Dan setelah hasil Gondes kirim ke kamu akan langsung aku hapus, seperti itu. Dan aku tidak mau mengulangi menonton video itu. Kenapa? Karena itu bukan hak aku, gitu loh ya. Jadi setelah aku kirim ke kamu, aku tidak akan pernah punya lagi dokumennya gitu. Karena itu hak kamu, karena milik kamu. Nggak ada yang dipublikasikan ya, Des, nggak ada. Itu privasi sekali. Tentang masa lalu, tentang orang masa lalu yang masih di dalam pikiran dia, yang masih mengganggu perjalanan hidupnya, bahkan sampai ke
ranah asmara seseorang ini bisa kamu bisa dia ya, ini itu bisa kamu bisa dia, itu yang membuat dia tidak bisa melanjutkan hidup atau membuka gitu. Ini orang masa lalu ini selalu terngiang-ngiang aja ya, tetapi bersama kamu dia ngerasa nyaman dan ngerasa sayang seperti itu, kayak merasa mendapatkan keteduhan gitu ya. Dan di sini ada terlihat bahwa apa yang membuat dia itu lebih ingin berkomitmen dengan kamu dan ingin berbahagia dengan kamu, karena kamu di sini terlihat buat dia banyak nilai plus-plusnya yang tidak dia lihat dari orang masa lalunya, yang semoga saja hubungan ini tidak tertoreh, luka, patah hati, sakit, saling mengkhianati ya. Bunda berdoa seperti itu. Kamu menurut dia seperti itu, tidak akan melakukan hal yang sama seperti orang masa lalu. Jadi di sini kamu kalau sayang sama dia, benar-benar yakinkan dia bahwa kamu tidak seperti orang masa lalu ya. Ada kebahagiaan tersendiri bersama kamu, ada bahagia, ada cinta yang banyak ya. Ada satu ya, ada tanda kutip di sini, ada the devil. Ada sesuatu yang dia suka dari kamu. Mungkin kalian ada yang sebagian menjalin hubungan dengan dia walaupun ya kamu kadang-kadang merasa meragu atau meragu, tapi kalian kan sudah berkomitmen. Nah ini kadang, maaf kata ya, ada sebagian dari kalian sudah melakukan hal-hal yang bla 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 gitu, itu atas dasar suka sama suka, kemudian kan menjadi sebuah cinta, tetapi dia masih meragu orang masa lalunya karena orang masa lalunya gitu. Tetapi dia akan berusaha melakukan tindakan ini untuk selalu bahagia dengan kamu, berkomitmen dengan kamu, dan menginginkan kesuksesan dalam hubungan ini. Dia akan selalu maju terus untuk bisa menunjukkan bahwa inilah perasaan aku, dan meyakinkan terhadap dirinya sendiri. Dia sendiri meyakinkan terhadap dirinya sendiri bahwa dia ingin healing dari orang masa lalu. Jadi kamu harus bantu. Dan dia tidak suka diperlakukan, dicuekin, terus di PHP-in, dia nggak suka seperti itu. Dan sudah dia mulai ya prosesnya ya. Ini tindakan yang akan dia lakukan. Dia bertindak untuk bisa meyakinkan ke kamu berdasarkan tentang ketulusan cinta. Dia butuh cinta tulus, kamu pun seperti itu ya. Jadi kalau memang kamu cinta sama dia, imbangin dengan ketulusan juga, tapi kamu harus bantu dia healing. Gondes gak menjanjikan sebuah kebahagiaan dalam hubungan ini, tetapi didasarin dari kalian semua, dimulai dari kalian semua. Ini dia masih pengen healing, tapi dia ingin bahagia sama kamu dan memang sudah komitmen sama kamu ya. Ini ada yang LDRan ya. Jadi komunikasi tetap intens, tetapi selalu terjadi kesalahpahaman karena mungkin tindakan dia yang tidak kamu sukai, yaitu sering cuek, sering ini ya, sering kamu dulu yang nge-WA kayak gitu, terus balas agak lama. Ini terbalik juga bisa, kamu yang agak lama balas tapi dia tidak menyukai hal seperti itu, karena dia mempunyai perasaan yang sayang sama kamu dan ingin berusaha healing, dan kamu akan membantunya seperti itu. Banyak yang dia lihat dari kamu itu tentang tentang kebijaksanaan, tentang kebahagiaan yang akan dia merasa akan didapat dari kamu, tidak seperti orang masa lalu yang melukai dia gitu ya. Jadi intinya dia itu kayak punya trauma gitu, kayak punya masa lalu yang buruk gitu, yang membuat dia itu ragu-ragu untuk maju ke depan walaupun dia mempunyai rasa cinta sama kamu gitu ya. Ada ketulusan di sini. Di sini ada energi Sagittarius ya, ada energi Sagittarius, ada energi Cancer ya, ada energi Cancer juga, ada kuat sekali Cancer ya. Ada energi Capricorn ya, juga ada energi Taurus ya, ada Taurus juga di sini. Ada Cancer, ada Taurus, ada Capricorn, juga ada Leo ya, Leo kuat juga di sini ya. Dan ada energi
yang dominan adalah Capricorn, Leo, kemudian Cancer, ya, Cancer, seperti itu yang kuat ya, yang kuat sekali. Dan di sini ada Taurus tipis-tipis saja ya, juga ada Aquarius juga tipis-tipis saja, seperti itu ya. Kalau kondisi bicara tentang zodiak, artinya ini adalah elemen yang tercurah dan tertumpah. Di sini adalah ada energi, ada elemen api, elemen air, elemen tanah, elemen udara. 4 elemen turun di sini. Jadi semua ini saling melengkapi, saling membimbing gitu. Jadi untuk kamu, kalau kamu memang ada di ranah ini dan kamu mencintai dia, bantu dia untuk healing. Tapi kalau ini adalah energi kamu, dia akan membantu kamu healing ya. Nanti semoga berjalan baik-baik saja dan menjadi sebuah tujuan hidup kalian berdua, untuk menjadi sebuah komitmen yang sukses seperti yang dia inginkan atau kamu inginkan, seperti itu. Ini yang akan kamu dapat ya. Dia dan mereka orang yang mendekati kamu ini bisa orang baru, bisa orang lama ya, tapi problemnya sama, akan bertindak seperti ini ke kamu dalam waktu dekat ini ya. Oke, sekarang aku rasakan shuffle pesan untuk kamu. Pesannya tidak banyak-banyak ya, karena ini sudah lumayan bisa menjelaskan tebaran kartunya. Yang ingin personal reading silahkan personal reading. Buat sahabat aku semua yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen ya, dan tekan tombol notifikasi agar bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video kondisi terbaru. Kita ambil 5 saja sesuai tebaran kartunya, dari bawah, dari atas, dari tengah. Oke, kita akan buka satu persatu. Pesan pertama, ini yang akan kamu dapat. Dia dan mereka akan bertindak seperti ini ke kamu dalam waktu dekat. Optimis ya, optimis harus. Dalam hal apapun harus optimis, kecuali negatif ya jangan. Kamu dan dia berjodoh. Amin, amin. Belajar memahami hidup ya, hidup itu perlu dipahami, perlu diperjuangkan, perlu dijalani, perlu ya, karena hidup itu pilihan ya, hidup itu ada kenyataan, jadi perlu dipahamin. Tuluskah kamu mencintainya? Pertanyaannya hanya kamu yang bisa jawab ya. Dan yang terakhir, amarah atau emosional. Hati-hati ya, harus pintar ngontrol, karena ini sebetulnya masih dalam tahapan healing gitu kan, kadang-kadang membuat kita juga cukup emosi, membuat kita tidak suka. Tapi cobalah untuk mengontrol dan mengelola emosi ya, terutama seorang Cancer itu emosionalnya itu ya sangat dahsyat ya, dan mood-moodan, kadang baik, kadang tidak baik, kadang hari ini bilang cinta sayang, besok pagi bisa juga kamu dihujat dimarah-marahin ya kan, seperti itu ya, seperti layaknya orang labil ya. Ya mungkin mendekati ke situ, tetapi memang itulah karakter zodiak Cancer yang lebih ke mood-moodan gitu, dan gengsinya cukup besar ya. Dan juga dia sosok yang mencintai keluarga, tetapi kalau udah jatuh cinta sama satu orang, dia akan setia selamanya ya. Dan dia orang yang sulit jatuh cinta ya, yang pasti agak materi sedikit material sedikit ya, bukan material sedikit, lebih banyak materialnya, dia materialistis ya. Tapi Cancer juga nggak sedikit yang sukses sih, tapi Cancer itu jeli dan jelimet gitu ya. Oke sahabat Kondes Tarot tentang hati dan jiwa, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kembali, jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidup, dan gunakan intuisi hati ya. Jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja ya.
Dan jangan pernah lelah untuk berdoa, bermohon pada Sang Pemilik alam semesta, karena hidup kita ini tidak sendiri tapi berdampingan dengan Yang Maha Kuasa. Selalu menjadi orang baik dan berjalan di rel kebenaran. Jangan melampaui batasan dalam menjalin sebuah hubungan, karena nanti kamu sendiri yang akan merugi. Ya, dan nikmatin hidup ini. Hidup ini bisa dinikmati. Caranya bagaimana? Tidak banyak mengeluh, selalu bersyukur saja. Ya, apapun yang terjadi adalah kehendaknya. Ibaratnya kayak daun di pohon itu nggak kering, nggak basah, nggak tua, nggak muda, kalau Allah berkehendak jatuh, atas izinnya jatuh, seperti itu. Dan cintailah dia siapapun di dunia ini. Jangan pengertian kamu sendiri mencintainya, caranya yaitu cintai karena Allah, agar semuanya tidak menjadi beban buat kamu, dan kamu bisa lebih ikhlas saatnya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Ya, oke. Tetap optimis ya. Ada kesalahan milik Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu, amin.